Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Dahlan. Oke. Gimana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sedikit bingung. Iya, Bingung. mungkin apa yang apa menjadi rencana Bu Ida dengan kebingungan ini sehingga harus bertemu dengan saya? Gimana? Sebenarnya saya ini benar-benar butuh coaching ini Pak ceritanya. Saya ini bingung menempatkan diri gitu ya, sebagai wakakurikulum, juga sebagai guru BK ini ceritanya Pak. Di mana ini kan waktu-waktunya MPLS ceritanya Pak. Jadi Iya, eee, banyak kegiatan MPLS yang ini tumpang tindih dengan kegiatan BK, bukan tumpang tindih sih. Kalau di MPLS kan memang sudah terjadwal ya, Pak. Kalau yang di BK iya, ini arah kayak layanan responsif gitu, Pak. Jadi yang dua-duanya itu kayak membutuhkan saya di situ. Seperti hmm, itu, Pak. iya. Jadi Bu Ida ini sekarang lagi menghadapi MPLS Iya. yang mungkin berpikir sebagai wakakurikulum bagaimana kegiatan itu bisa berjalan lancar, kemudian apa yang menjadi tugas utamanya Bu Ida sebagai Big BK ini apa berjalan dengan lancar juga gitu ya. Kira-kira Bu Ida punya harapan apa dengan hal tersebut ya? Semoga setelah coaching ini saya mendapatkan pencerahan, Pak. Pencerahan mana yang harus saya dahulukan dan Masnya paling enggak apa yang harus saya lakukan lah, kayak gitu. Mana dulu lah yang harus saya lakukan, kayak gitu, Pak. Soalnya kalau jalan dua-duanya, kalau menurut saya tuh kayak tadi berat gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Tapi dari semua tugas yang diemban oleh Bu Ida sendiri ini, kekuatan apa yang mungkin Bu Ida sudah miliki untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Kira-kira apa? Kalau kekuatan ya, Pak, sebisa mungkin kalau di sini ya karena saya kayak main peran, 2 peran dalam satu waktu itu, Pak. Saya Iya, berusaha benar-benar mengatur waktu dan menempatkan diri, kayak gitu, Pak. Jadi mhm, kekuatan saya ya berusaha mengatur waktu dan menempatkan diri di mana, saya saat berperan sebagai kurikulum dan juga saat saya harus berperan sebagai guru BK, gitu, Pak. Nah, pas kegiatan ini, Masnya pas 2 harian kemarin sampai hari ini itu banyak kegiatan sebagai wakil kurikulum yang kayaknya itu kurang terorganisir kayak gitu, Pak. Misalnya sudah direncanakan kayak kemarin Pak, ada mendatangkan dari Koramil Maisan misalnya seperti itu, moro-moro sorenya itu di WA bahwa tidak bisa hadir Bapak ini Koramil Maisannya, mhm. karena, ada ada apel atau apa gitu yang mengharuskan hadir kayak gitu, Pak. Dan itu kayak langsung kayak, "Hmm," gitu, "kenapa tidak sesuai Iya, dengan yang saya inginkan?" Kayak gitu. Itu yang nggak seneng itu, Pak. Mmm. nggih, nggih, nggih. Jadi Bu Ida berpikir bahwa peran 2 peran dalam satu waktu ini, apa, butuh anu ya, butuh waktu untuk istilahnya membuat ini semua menjadi lancar gitu ya. Oh, betul Kira-kira sekali. Bu Ida sendiri punya peluang mana yang bisa diambil, setiap ada permasalahan di antara salah satunya itu? Atau yang mana yang mungkin menurut pemahaman Bu Ida itu yang lebih berpeluang untuk memunculkan masalah? Kalau saya lebih ke membuatnya ke skala prioritas kayaknya kalau sekarang, Pak, ini. Misalnya saat jadi wakil kurikulum tadi ya MPLS saya harus mengisi materi juga, karena gurunya itu sedikit ya, mengisi materi kelas 7, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 yang sudah saya serahkan ke wali kelas masing-masing, Mas, yang untuk mengisi materinya atau memberikan entah mungkin pikir saya ya mungkin itu, susunan
struktur organisasi atau apa untuk mengorganisir kelasnya dan tidak berjalan gitu. Imbasnya karena Masnya wali kelasnya itu tidak mengkoordinasikan dengan murid-muridnya, jadi muridnya itu di luar kelas dan mengganggu kegiatan MPLS di kelas 7, Pak. Dan itu ada yang pulang gitu. Nah, kalau ada yang pulang atau misalnya langsung keluar dari kelas, terus mengganggu sebelah saya kan SD, Pak. Itu akan Oh jadi iya, masalah ke SD-nya gitu loh, kok siswa SMP kok sampai sini. Jadi skala prioritasnya tadi setelah, eee, saya buat ya, kok kayaknya ini kelas 7 ini sambil ngasih materi saya tinggal sih. Jadi setelah anak-anak itu ngasih materi, saya kasih materi, terus mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan, tadi materi apa yang didapat, saya tinggal Pak, saya tinggal di kelas, saya keluar gitu, kan anak-anaknya saya suruh masuk ke kelasnya masing-masing, kan ada wali kelasnya ya gitu, ada gitu. Terus masuk ke wali kelas, baru ngomong maksudnya sama wali kelas, "Bu, tadi ini anak-anaknya Masnya mengganggu kelas 7," seperti itu. Jadi saya prioritaskan jadi di situ saya kayaknya perannya jadi wakil kurikulum, minta tolong dong Bu, ini maksudnya, biar nggak mengganggu kelas, kayak gitu. Nah, mmm, sedangkan kalau di grup itu, bukan yang guru wali kelas itu yang diingatkan, sama teman-teman itu, "Bu, ini minta tolong anak-anak dibimbing soalnya ini membuat ricuh di sini," kayak gitu, Pak. Jadi kayak kesannya gitu ya, saya nangkepnya ini guru BK-nya ke mana gitu, maksudnya kok anak-anak sampai dibiarin padahal saya masih di kelas, seperti itu memberikan materi. Jadi tadi ya, eee, saya memprioritaskan tugas saya sebagai pakar kurikulum dan pemberi materi gitu. Jadi tugas saya sebagai guru BK tadi ya, saya indahkan dulu misalnya anak-anak ya tak suruh nyatet, "Ayo yang mhm. tadi ini siapa? Nanti ketemu Bu Ida ya setelah," intinya setelah kegiatan kayak gitu. Jadi secara tidak langsung dari kekhawatiran Bu Ida dengan 2 peran satu waktu ini, berarti tertangani ya sebenarnya ya, Bu, ya? Iya ya, pastinya ya Pak ya. Dengan Bisa ya. iya. Apa mungkin ada hambatan lain yang mungkin menghalangi Bu Ida, sehingga membuat keresahan Bu Ida dengan 2 peran satu waktu ini? Hambatan lain jujur saja saya takutnya ini karena tidak kalau orang bilang itu maksudnya tidak fokus ke satu kerjaan saja gitu loh, Pak. Takutnya pas kan kita habis marah sama anak yang di kelas 8 sama kelas 9, "Tolong dong maksudnya kondisikan masuk ke Mmm, kelas," kayak gitu ya. Ya bukan marah sih, maksudnya agak jengkel lah, keluarlah jengkelnya gitu kan ya. Terus masuk lagi ke kelas 7, Pak. Takutnya muka saya ini belum dikondisikan, masih dari muka garang ke muka yang harus, eee, mmm, tadi MPLS kan kegiatannya yang sekarang harus menyenangkan gitu kan ya, sekolahnya harus, ramah anak kayak gitu ya, Pak. Jadi dari muka iya. yang serius gitu moro-moro langsung jadi kayak artis, Pak. Saya tuh takutnya, ini Ibu ini tadi kok kalau misalnya otot-otot muka saya belum kembali ke tempatnya gitu kan, moro-moro sudah masuk ke kelas 7 takutnya anaknya itu nggak nyaman gitu. Jadi kekhawatiran saya tuh gitu hambatannya, takutnya nggak bisalah, mengkondisikan seperti itu gitu loh, Pak, takutnya di ininya. Iya. Jadi dengan kondisi demikian Bu Ida ini sebenarnya berada di skala berapa untuk mencapai tujuan waktu sekarang ini kira-kira? Kalau tadi ya, Pak, sebelumnya itu saya kayaknya merasa di angka 3 ya kayaknya. Tapi kalau Mmm, setelah tadi ngobrol sama Pak Dahlan memang sekarang sudah alhamdulillah naik kayaknya di skala 4 paling nggak, saya sudah paham kayaknya memang iya deh mau tidak mau kayaknya saya harus bermain peran di sini ya. Kalau misalnya pas setelah, eee, selesai dengan itu kita menggunakan kayak teknik relaksasi diri kayaknya, Pak. mmm, Tenang iya. gitu kembali gitu ya. Ayo ini fokus ke yang tugas yang satunya gitu. Soalnya memang Berarti Bu Ida harus punya skala prioritas ya, biar pencapaian tujuan itu menjadi maksimal berarti ya. Nah, terus untuk strategi, yang akan digunakan oleh Bu Ida ini selain menggunakan skala prioritas, apalagi kira-kira untuk mencapai tujuan kira-kira? untuk mencapai Masnya bisa mengkondisikan Iya, 2
kegiatan saya ini 2 juga peran satu iya, waktu ini. berat ini satu waktu ini, kayak memang harus banyak berlatih, Pak, banyak menggunakan, eee, kayak pembagian waktunya kalau lebih ke arah pembagian waktunya. Jadi, kalau misalnya kok saya sepertinya pas pagi itu kayak saya ngasih materi, mungkin saya minta koordinasi dengan wali kelas untuk benar-benar mengkondisikan anak gitu ya. Ya bukannya menggurui, cuma maksudnya minta tolong, mungkin nge-share jadwal kali ya. Kalau misalnya Mmm, kelas 8 sama kelas 9 ini kalau bisa diberikan pembelajaran yang bermakna oleh wali kelas masing-masing, kalau atau enggak, ke guru yang mungkin sudah ditugasi selama MPLS ini, biar jadi anaknya itu nggak ke sana kemari, menurut saya seperti itu. Terus kalau ke Wakakurikulumnya tadi, kalau misalnya pas ngasih materi ya, dipersiapkan mungkin ya, lebih mempersiapkan ke malam hari, jadi pas saat-saat urgent kalau misalnya ada anak yang ganggu atau apa, saya sudah karena sudah siap gitu, nggak gopoh lagi di dalam kelas nanti ya. Maksudnya mmm, tidak, "Oh, ada anak yang ini," gitu, "Bu," gitu, nggak gitu, gitu. Jadi lebih ke arah pengaturan waktu, mungkin perencanaan tadi, misalnya kalau saya sudah di materi, ya sudah, saya minta tolong teman-teman yang lain untuk mengkondisikan kelas yang lain. Jadi tidak semua harus saya koordinir gitu, maksudnya tidak harus saya jalankan satu waktu, lebih memprioritaskan apa yang saat ini. oh gitu gitu ya. Berarti Bu Ida sudah bisa menyimpulkan kalau skala prioritas itu akan berjalan kalau misalkan itu sudah ada panduannya. Dalam arti walaupun 2 peran satu waktu tersebut. Kira-kira kapan menurut Bu Ida Insya Allah habis istilahnya habis kita coaching ini saya akan langsung maksudnya, mereview lagi tadi yang kegiatan MPLS, terus besok pagi itu kegiatan apa saja misalnya pemberian materi atau apa yang diharuskan ada saya, pas jam itu, saya akan mengkondisikan kelas 8 dan kelas 9 itu sudah ada guru yang menangani kelas tersebut. Jadi kelas 8 dan kelas 9 tidak mengganggu kelas 7 dalam MPLS, seperti itu, Pak. ya, ya, ya. Siapa yang mungkin bisa diajak sama Bu Ida nanti untuk menjaga komitmennya Bu Ida dalam mengemban peran itu kira-kira? Bu Heni mungkin, Pak. Bu Heni gitu. Bu Heni tahu, Pak, kalau misalnya ini trik-triknya untuk mengatasi kelas yang ramai. Hmm, Saya akan gitu. meminta bantuan Bu Heni untuk, megang kelas karena kebetulan Bu Heni juga, pengelola kepala perpus ya. Jadi nanti mungkin anak-anak bisa diarahkan ke perpus untuk membaca, untuk meningkatkan literasi sama numerasinya kelas 8 sama kelas 9-nya, seperti itu, Pak. Perasaannya Bu Ida sekarang bagaimana kira-kira dengan Alhamdulillah. diskusi kita? Alhamdulillah, Pak, agak udah nggak bingung Masnya, "Oh ya ini kayaknya memang saya harus, minta bantuan deh," gitu, nggak harus saya lakukan sendiri semua pekerjaannya, takutnya kalau misalnya saya maruk bisa ini, bisa itu, karena harus memprioritaskan sesuatu, kayaknya memang harus karena ini MPLS ya, memang fokusnya ke kelas 7. Kalau misalnya nanti ada kegiatan tidak terduga, itu baru nanti setelah kegiatan kelas 7 dan minta, wakakesiswaan ya, tidak hanya Bu Heni, wakakesiswaan untuk menangani siswa tersebut, tidak Jadi, harus langsung ke guru BK kayak gitu. jadi tindak lanjutnya Bu Ida yang akan dilakukan setelah coaching ini nanti seperti apa kira-kira? Tindak lanjutnya nanti saya akan WA di grup, maksudnya, "Oh besok kegiatannya di Fikan apa saja ya untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9," seperti itu, Pak. Nanti dan minta tolong sama, guru lain, wakakesiswaan untuk mengakomodir siswa-siswa yang tadi yang misalnya pas kegiatan MPLS itu malah mengganggu kegiatan MPLS untuk kelas 8 sama kelas 9-nya itu, Kak, seperti Ya. itu. Baik, terima kasih Bu Ida. Saya Sama-sama, Kak Dahlan. senang sekali bisa diskusi dengan Bu Ida. Mungkin ini bagian dari menemu dan mencari Betul betul solusi sekali, Kak. permasalahan kita. Jadi karena waktu kita juga sudah mepet terkait
diskusi kita, mungkin kita perlu akhiri kegiatan ini. Iya, Terima Pak. kasih Bu Ida, Makasih Pak Dahlan. semoga sukses apa yang direncanakan Amin amin dan amin. kita akan bertemu di kucing selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya kirim di mana ya ini WA grup? WA bisa tuh Bu? Nggak tahu ya Pak, kalau nggak jenengan buka drive saya ya, saya kirim ke drive ya Pak. Boleh, enggak apa-apa biar enggak berat, enak drive. Iya, Tapi enggak tahu hasilnya gimana, yang penting ngumpulkan tahu kan akun Acareta itu ya. se yang lain sudah kembali ke main room belum ya Pak? Sudah Lanjut Bu, kembali, Bu. sen Oh sudah oh sudah. sudah banyak yang kembali ini.